akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Rahman dan teman saya Adinda Nurunisa dan saya Yulis Utamamulia. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung aja ke pembahasan materi. Baik, kita langsung aja ke pembahasan materi. Yang pertama, di sini ada hukum sengketa bisnis. Nah, pada slide ini terdapat 3 poin utama, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi pilar utama dalam mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Kedua, pengganti hukum kolonial Belanda, yaitu aturan baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum modern. Ketiga, solusi cepat dunia usaha global, yaitu memberikan kepastian hukum yang efisien dan cepat demi mendukung kelancaran bisnis. Nah, jadi pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase atau APS. Nah, undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Nah, sebelum ada aturan ini, Indonesia masih menggunakan aturan lama peninggalan Belanda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Nah, undang-undang ini juga merupakan pembaharuan dari beberapa aturan sebelumnya, yaitu pasal 615 sampai pasal 651, RV, pasal 377 HIR, dan pasal 705 RBG. Nah, dengan adanya aturan ini, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga kegiatan usaha tidak terganggu oleh proses pengadilan yang memerlukan waktu lama. Nah, kemudian pada slide selanjutnya di sini ada ranah sengketa sektoral. Nah, pada slide ini terdapat beberapa ranah sengketa sektoral, yaitu pertama, sengketa ketenagakerjaan yang mengatur perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Kedua, perlindungan konsumen atau BPSK, yaitu perlindungan hak konsumen yang difasilitasi melalui lembaga BPSK. Ketiga, menjamin kepastian investasi, yaitu menjamin kepastian hukum dan iklim investasi yang aman bagi investor. Nah, jadi selain UU arbitrase dan APS, terdapat juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur penyelesaian sengketa pada bidang ekonomi tertentu. Misalnya dalam ketenagakerjaan, terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan seperti masalah upah, hak pekerja, atau PHK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam aturan ketenagakerjaan. Kemudian dalam perlindungan konsumen, apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Adanya aturan khusus dalam berbagai sektor ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan aman dan teratur. Nah, kemudian pada sektor teknis dan publik, terjadi dua hal, yaitu pertama, jalur mandiri, konstruksi, dan lingkungan, yaitu sektor yang memiliki peranata serta ahli khusus untuk menyelesaikan sengketa teknis, pembangunan, dan dampak lingkungan. Kedua, diawasi oleh KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas mengawasi agar tidak terjadi praktik monopoli atau kecurangan pasar. Nah, dalam sektor konstruksi dan lingkungan, penyelesaian sengketa membutuhkan pihak yang memiliki keahlian khusus karena berkaitan dengan masalah teknis. Misalnya dalam proyek konstruksi terjadi masalah pembangunan atau dalam lingkungan hidup terjadi pencemaran akibat kegiatan usaha, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga atau pihak ketiga yang memahami bidang tersebut. Selain itu, terdapat KPPU yang bertugas menjaga persaingan usaha agar tetap sehat dengan mencegah adanya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.
Nah, dengan adanya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, setiap bidang memiliki cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik masalahnya. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu hakikat dan pengertian arbitrase. Arbitrase itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah di luar peradilan umum. Gimana sih di luar peradilan umum itu? Jadi, arbitrase ini merupakan sederhananya adalah pengadilan swasta, yaitu para pengusaha menyelesaikan masalah hukum mereka tanpa melibatkan hakim pengadilan negeri. Jadi, pengadilan negeri itu tidak ada mempunyai wewenang untuk mengatur urusan ini. Lalu yang kedua ada hanya bidang perdagangan. Jadi, jalur ini tuh khusus untuk urusan bisnis ya, seperti kontrak, dagang, atau sengketa keuangan saja. Jadi, kalau misalkan kasus warisan, cerai, atau kriminal, tidak bisa dibawa ke sini ya. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis perjanjian dan kelebihan arbitrase. Jadi, perjanjian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pactum de compromitendo, yaitu perjanjian yang ditulis di dalam kontrak kerja sejak awal, padahal saat itu sengketa atau masalahnya belum terjadi. Sedangkan perjanjian yang kedua adalah akte kompromis, yaitu perjanjian yang baru ditandatangani bersama setelah masalah bisnis itu benar-benar muncul di lapangan. Lalu selanjutnya ada kelebihan arbitrase. Yang pertama ada sidang tertutup, yaitu jadi rahasianya aman terkendali tanpa sepengetahuan dari siapapun. Yang kedua adalah para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang mumpuni dan mempunyai sifat jujur dan adil. Serta yang ketiga yaitu adalah putusannya final, jadi tidak bisa digugat oleh siapapun. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Yang pertama, ada negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Jadi, APS ini adalah cara-cara damai atau musyawarah melalui bantuan pihak ketiga netral, yang modal utamanya adalah kejujuran dan itikat baik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah lewat jalur negosiasi atau antar pihak langsung, konsiliasi dibantu penengah pasif, atau mediasi dibantu oleh moderator aktif. Lalu, yang kedua adalah batas waktu ketat. Jadi, musyawarah sendiri diberi waktu maksimal 14 hari. Kalau tidak ketemu jalan tengah, maka minta bantuan mediator lembaga resmi dan wajib beres dalam waktu 30 hari. Sedangkan yang ketiga yaitu wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Kalau misalkan kedua belah pihak sudah sepakat damai, surat perdamaian itu harus dilaporkan ke pengadilan negeri supaya kalau ada yang ingkar janji bisa langsung disita asetnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tahapan sidang arbitras. Nah, tahapan sidang arbitras ini adalah tahapan di mana jika mediasi gagal total. Dalam tahapan sidang arbitras, yang pertama adalah permohonan. Pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan permohonan arbitras untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Permohonan ini berisi masalah yang diperselisihkan serta tuntutan yang diajukan. Selanjutnya adalah pilih arbit. Para pihak memilih arbit atau majelis arbit yang akan bertugas memeriksa dan bertugas memutuskan sengketa. Arbit dipilih karena dianggap netral dan memiliki keahlian di bidang yang disengketakan. Kemudian selanjutnya adalah sidang. Dalam sidang arbitras, kedua pihak menyampaikan pendapat, bukti, dan keterangan yang mendukung posisi masing-masing. Selanjutnya adalah putusan final. Putusan arbitras bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh kedua pihak dan tidak dapat diajukan banding seperti dalam pengadilan. Selanjutnya ada urusan PUPM dan LPS. Nah, untuk PUPM tersendiri adalah panitia urusan piutang negara. Dan untuk LPS sendiri adalah lembaga penjamin simpan. Yang pertama, otoritas PUPN memiliki wewenang untuk mengurus, menagih, dan menyelesaikan piutang negara yang belum dibayar oleh pihak yang berutang kepada negara. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan mengembalikan hak
perusahaan X memiliki hutang ke bank BUMN sebesar 10 miliar namun tidak dibayarkan. Penyesuaiannya adalah diserahkan ke PUPN, kemudian PUPN mengeluarkan surat paksa sehingga aset perusahaan disita dan dilelang. Yang kedua, hak memaksa atau gizeling. Nah, gizeling tersebut adalah tindakan penahanan sementara terhadap penanggung hutang yang tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun memiliki kemampuan untuk membayar, tindakan ini dilakukan sebagai upaya paksa agar yang bersangkutan memenuhi kewajiban kepada negara. Kemudian, yang ketiga ada peran LPS. Nah, LPS ini bertugas menjamin simpanan nasabah di bank hingga batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan menangani bank yang mengalami kegagalan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah perbankan dan pasar modal. Yang pertama, hubungan berbasis kepercayaan. Nah, kegiatan perbankan dan pasar modal sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Nasabah menyimpan uang di bank dan investor menanamkan modal karena percaya bahwa dana mereka akan dikelola dengan aman dan sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua ada otoritas Bapepam. Apa sih Bapepam itu? Bapepam adalah badan pengawas pasar modal, bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal agar berjalan secara tertib, transparan, dan melindungi kepentingan investor. Saat ini, fungsi Bapepam telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran ranah perdata ke publik. Awalnya, hubungan dalam perbankan dan pasar modal hanya dianggap sebagai hubungan perdata antara para pihak. Namun, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan stabilitas ekonomi, pemerintah ikut mengatur dan mengawasinya melalui hukum publik serta lembaga pengawasan seperti OJK. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami, penyelesaian sengketa jalur non-litigasi seperti arbitras dan APS merupakan elemen krusial dalam hukum bisnis. Metode ini tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjaga kerahasiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dunia usaha dan ekonomi nasional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.